아무나 못 맞지. 정말 귀한 거야. 내 눈에 들었으니 영원히 횡재한 거지. Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Lo pernah nggak kepikiran kalau orang yang seharusnya nyembuhin lo malah punya obsesi terselubung? Lo pikir dia cuma dokter biasa, tapi ternyata dia adalah monster yang nyembunyiin kebusukan di balik keahlian medis. Wanita-wanita yang datang buat minta bantuan malah jadi target, dan dari sinilah semuanya mulai kacau. Jadi siapin diri lo, karena kali ini kita bakalan ngebahas deretan film thriller tentang dokter gila berbahaya yang mengincar para wanita. Yang pertama ada dokter. Coba bayangin kalau lo punya suami yang dari luar kelihatan sempurna, sosok dokter bedah terkenal yang dihormati, berkelas, dan kaya raya. Tapi di balik semua itu, dia bisa berubah jadi monster yang gak punya hati. Dan lo mulai nyadar bahwa orang yang tiap hari nyelamatin nyawa pasien ternyata justru paling senang ngehancurin hidup orang lain. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya hidup serumah sama psikopat yang pakai jas dokter, tapi punya hati kayak monster, coba tonton film ini, Dokter. Jadi itulah mimpi buruk yang dialamin sama Jie, istri dari seorang ahli bedah plastik terkenal yang bernama Dr. Choi. Dr. Choi sendiri adalah tipe pria yang dikagumi sama semua orang karena sosoknya yang tenang, profesional, dan sopan. Tapi bagi Jie, dia adalah sumber teror yang paling nyata. Kekerasan rumah tangga yang awalnya cuma bentakan berubah jadi pukulan, lalu berubah jadi penyiksaan psikologis yang makin hari makin ekstrim. Sampai suatu hari, Jie mulai berani mikir buat kabur dari neraka itu. Dan disitulah semuanya bakalan meledak. Dr. Choi lalu nemuin bukti kalau Jie ternyata mau ninggalin dia. Egonya yang rapuh tapi ganas langsung runtuh saat dia tahu yang sebenarnya. Karena baginya, Jie bukanlah seorang istri, tapi adalah miliknya. Jadi kalau dia nggak bisa ngemilikin Jie lagi, maka nggak ada orang yang boleh nyentuh dia. Dan dari sinilah film ini masuk ke zona yang paling gelap banget. Dr. Choi mulai nguntit, ngehajar, bahkan ngehukum siapapun yang dia anggap jadi penghalang. Semua tekanan itu ngebuat dia perlahan-lahan kehilangan kewarasannya. Di rumah sakit, dia lalu mulai ngelampiasin semua kekesalannya dengan ngelakuin hal-hal yang jauh dari etika medis. Mulai dari operasi ilegal, eksperimen aneh, sampai kekerasan yang dia samarkan sebagai prosedur. 건배. 이거야! 가까이 오지 마. 난 죽일 참이었어. 너한테 받은 고통이 얼만데. Film ini jadi makin intens waktu rahasia Dr. Choi mulai kebongkar satu persatu. Mulai dari manipulasi, kekerasan, sampai kecenderungan sadis yang bikin merinding. Jie akhirnya harus ngambil keputusan paling ekstrim dalam hidupnya. Ngelawan monster itu atau mati sebagai korban terakhirnya. Dokter adalah film thriller yang gelap, intens, dan bikin lo ngerasain tekanan psikologis dari awal sampai akhir. Villainnya bener-bener nyebelin dan bikin darah mendidih. Sementara perjuangan Jie kerasa realistis banget dan penuh rasa frustasi. Kalau lo suka film psikopat yang rapi, karismatik, tapi 100% berbahaya, film ini wajib masuk list lo. Selanjutnya ada The Skin I Live In. Coba bayangin kalau lo ketemu seorang dokter bedah jenius yang punya rumah megah, reputasi kelas dunia, dan punya teknologi medis yang jauh melampaui zamannya. Tapi di balik semua itu, dia nyimpen satu rahasia kelam di ruangan tersembunyi rumahnya. Rahasia yang bukan cuma mengerikan, tapi juga bikin lo mempertanyakan moral, identitas, dan batas kemanusiaan. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya masuk ke kepala seorang ilmuwan jenius yang udah kehilangan nurani, coba tonton film ini, The Skin I Live In. Te traigo un poco de opio. Nos lo habrías intentado.
Jadi film ini ngikutin kisah Dr. Robert, seorang ahli bedah plastik terkenal yang dihormati banyak orang. Tapi di balik kesuksesan itu, dia masih dihantui rasa trauma yang dalam banget saat istrinya meninggal beberapa waktu lalu karena mengalami luka bakar yang parah. Dan sejak saat itu, Robert jadi terobsesi buat nyiptain kulit sintetis yang tahan api, tahan infeksi, bahkan jauh lebih kuat dari kulit manusia biasa. Di rumahnya yang besar dan megah itu, Robert ternyata hidup bareng seorang wanita misterius bernama Vera. Vera tinggal di sebuah kamar yang hampir kayak sel penjara. Dia diawasi 24 jam lewat kamera, gak boleh keluar, dan selalu mengenakan bodysuit ketat yang nempel sampai ke kulitnya. Dan dari situ, pelan-pelan lo bakal mulai nyadar kalau Vera bukanlah tamu, bukan juga pasien, melainkan sebuah proyek. Lewat potongan flashback, kejanggalan demi kejanggalan mulai kebuka. Vera dulu bukan siapa yang lo lihat sekarang. Dia bukan wanita cantik yang tinggal dengan patuh. Dia adalah seseorang yang hidupnya diambil, diubah, dan dibentuk ulang oleh Robert secara brutal dan tanpa persetujuan. Obsesi Robert berubah jadi tirani yang menyeramkan. Dia bereksperimen tanpa batas, merombak tubuh dan identitas Vera sampai gak tersisa sedikit pun jati dirinya yang dulu. Dan bagi Robert, semua yang dia lakukan itu bukanlah kejahatan, melainkan karya seni buat nyiptain ciptaan yang sempurna. Semakin filmnya berjalan, lo bakalan nemuin twist yang benar-benar bakal bikin lo keheranan tentang siapa sebenarnya Vera, apa yang terjadi sebelum dia ada di rumah itu, dan seberapa jauh Robert sudah melanggar batas moral manusia. The Skin I Live In bukan thriller biasa. Ini adalah film thriller yang dalam, gak ketebak, dan bikin lo gak nyaman karena temanya yang nyentuh identitas, tubuh, dan kekuasaan. Kalau lo suka film dengan kejutan besar dan karakter yang moralnya udah gak bisa diselamatin lagi, film ini akan nempel di kepala lo lama. Selanjutnya ada The Puppet. Coba bayangin kalau lo punya kehidupan yang normal, karir yang mapan, dan pacar yang perhatian. Tapi semuanya mulai runtuh cuma gara-gara satu wanita yang muncul tanpa peringatan dan bikin lo kehilangan kendali atas diri lo sendiri. Lo gak tahu apakah ini sebatas obsesi, cinta, atau justru jebakan mematikan. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya terperangkap dalam hasrat yang berubah jadi mimpi buruk, coba tonton film ini, The Puppet. Jadi film ini ngikutin kisah Ji-hoon, seorang dokter yang kelihatannya punya semua hal, karir yang mapan, rumah yang nyaman, dan pacar yang perhatian. Tapi kehidupannya mulai berubah total waktu dia kedatangan seorang wanita misterius bernama Sun Young. Dia biasa dipanggil Puppet karena sifatnya yang tunduk, lemah, dan seolah bisa dikendaliin siapapun. Sun Young sebelumnya tinggal bareng seorang pria kaya yang memperlakukannya kayak boneka hidup. Dia dianiaya, dikendalikan, dan dipaksa nurut tanpa suara. Tapi setelah sebuah insiden kelam, dia lalu kabur dan mulai masuk ke kehidupan Ji-hoon dengan cara yang gak pernah dia duga. Awalnya Ji-hoon cuma mau ngebantu karena dia ngerasa kasihan ngelihat Sun Young yang ketakutan, penuh luka, dan gak punya tempat buat lari dari masa lalunya yang kelam. Tapi pelan-pelan bantuan itu berubah jadi ketertarikan. Ketertarikan itu lalu berubah jadi obsesi, dan obsesi itu justru nyeret Ji-hoon makin dalam ke sisi gelap yang selama ini dia tahan. Sun Young bukan sekedar korban, ada sesuatu yang janggal dalam cara dia ngomong, gerak-geriknya, bahkan tatapannya, seolah tubuhnya lemah tapi pikirannya tajam, dan setiap langkah Ji-hoon buat ngebantu dia justru bikin keadaan jadi makin kacau.
Masa lalu Sun Young yang kelam pun mulai kebuka sedikit demi sedikit, dan hubungan mereka perlahan berubah jadi permainan manipulasi yang ganas. Sampai akhirnya lo bakal sadar bahwa dalam cerita ini siapa predator dan siapa korban gak pernah sesimpel kelihatannya. Film ini jadi makin menggila waktu twistnya muncul tentang hubungan masa lalu, trauma tersembunyi, dan pengungkapan siapa sebenarnya Sun Young itu akan bikin lo mikir ulang tentang niat awalnya kenapa dia ngedekatin Ji-hoon. The Puppet adalah thriller erotis yang gelap, intens, dan penuh manipulasi psikologis. Kesannya kayak nonton seseorang berjalan ke dalam jebakan yang udah dia gali sendiri. Cocok buat lo yang suka film Korea dengan nuansa misteri, obsesi, dan hubungan beracun yang berujung fatal. Selanjutnya ada Afterlife. Coba bayangin kalau hidup lo tiba-tiba berubah total gara-gara lo bangun di sebuah ruangan asing dan ada orang yang bilang kalau lo udah mati. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya terjebak antara hidup dan mati dengan ketakutan yang bikin lo ngeraguin pikiran lo sendiri, coba tonton film ini, Afterlife. Don't touch me. Why are you touching me? Beautiful for your funeral. I'm not dead. Maybe you should rest now. Jadi film ini ngikutin kisah Anna, seorang wanita yang tiba-tiba tersadar di ruangan mayat setelah kecelakaan mobil. Di depannya berdiri Elliot Deacon, seorang pengurus rumah duka yang dingin tapi misterius. Elliot bilang ke Anna kalau dia udah meninggal dan sekarang tugasnya adalah nyiapin tubuh Anna buat pemakamannya. Masalahnya, Anna masih ngerasa hidup, dia masih bisa bicara, juga masih bisa gerak dan masih bisa ngerasain ketakutan yang luar biasa. Tapi Elliot tetap keras kepala. Semua itu menurutnya cuma refleks terakhir manusia sebelum benar-benar mati. I'm only here to help you. Why can't I feel anything? So I can work on your body. Di tempat lain, pacar Anna yaitu Paul mulai ngerasa curiga. Ada yang aneh sama kematian Anna, dan makin lama dia makin yakin kalau Anna mungkin masih hidup. Obsesi Paul buat nemuin kebenaran bikin cerita makin tegang, terutama saat dia mulai ngelihat tanda-tanda bahwa Elliot bukan cuma pengurus jenazah biasa, tapi seseorang yang punya rahasia gelap di balik pekerjaannya. Sepanjang film, Anna berjuang dari dalam ruangan dingin itu, berusaha mencoba ngeyakinin dirinya sendiri apakah dia benar-benar masih hidup atau cuma halusinasi terakhir sebelum kematian. Dan Elliot sendiri, dia terus bermuka datar, seolah menikmati kekuasaan karena jadi satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan yang mati. Di akhir film lo bakal dibikin bertanya-tanya, apakah Elliot beneran bisa ngobrol sama orang mati atau dia cuma psikopat yang percaya bahwa dia punya kemampuan itu. Dan semua orang yang masuk ke ruangannya sebenarnya masih hidup atau beneran udah mati. Film ini punya aura yang gelap, sunyi, dan permainan psikologis yang bikin lo gak yakin mana kenyataan dan mana manipulasi. Afterlife punya vibe yang gloomy dan bikin gelisah dengan karakter Elliot yang creepy abis. Walau filmnya gak banyak jump scare, tapi tensi psikologisnya konstan dari awal sampai akhir. Endingnya bakal bikin lo mikir lama dan mungkin sedikit frustasi, tapi justru itu yang ngebikin film ini bakalan susah lo lupain. But I'm not dead! Give me the scissors. Selanjutnya ada false positive. Coba bayangin kalau lo dan pasangan akhirnya punya harapan baru setelah lama berjuang buat punya momongan. Tapi pelan-pelan lo ngerasa ada yang salah, sesuatu yang gak kelihatan tapi jelas banget gantung di benak lo. Dan yang lebih ngeri, semua orang bilang lo cuma lebay atau hormon lo yang lagi kacau. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya hamil tapi tetap ketakutan karena kayak ada yang nyetir hidup lo dari belakang layar, coba tonton film ini, False Positive. This is powerful stuff. Brilliant.
Jadi film ini ngikutin kisah Lucy, seorang wanita yang udah bertahun-tahun gagal hamil bareng suaminya, yaitu Adrian. Sampai akhirnya mereka ketemu sama dokter fertilitas super terkenal, yaitu Dr. Hindle, yang kelihatannya sempurna banget. Dia ramah, berwibawa, dan punya reputasi selalu berhasil. Dan bener aja, setelah beberapa perawatan, Lucy akhirnya hamil. Harusnya mereka bahagia kan? Tapi sejak hari itu, hidup Lucy justru makin terasa aneh. Mimpinya kacau, firasatnya buruk, dan ada hal-hal kecil yang gak bisa dia jelasin. Kenapa perawat-perawat di klinik kayak robot yang senyum, tapi matanya kosong? Kenapa Adrian justru makin deket sama Dr. Hindle daripada sama dia? Dan kenapa setiap keluhan Lucy dianggap cuma sebatas emosi ibu hamil? Makin lama Lucy ngerasa seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Seolah semua orang di sekitarnya, termasuk suami, dokter, bahkan sahabatnya, kompak ngeyakinin bahwa dia cuma paranoid. Padahal Lucy ngerasa jelas ada sesuatu yang dirahasiain dari dia. Sesuatu yang gelap yang berkaitan sama kandungannya. Kecurigaannya naik ke level baru waktu dia nemuin bukti-bukti kecil kalau Dr. Hindle mungkin bukan sekedar dokter yang terlalu baik. Ada pola yang janggal, ada pasien lain yang ngalamin hal serupa, dan ada kemungkinan bahwa bayi yang dia kandung ini punya kisah yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar keberhasilan medis. Di titik ini, false positif berubah dari drama tentang kehamilan jadi thriller psikologis tentang kontrol, manipulasi medis, dan gaslight ekstrim. Lucy mulai ngegali kebenaran, dan semakin dia gali, semakin dia sadar bahwa dia mungkin gak cuma ngelahirin bayi, tapi juga sebuah eksperimen. Filmnya jadi makin intens di bagian akhir yang disturbing, penuh paranoia, dan lo bakal mulai bertanya-tanya tentang siapa yang sebenarnya waras di sini. False Positive itu film yang mainin pikiran lo secara halus, tapi nyeremin banget. Dia nggak ngagetin lewat jump scare, tapi nancep lewat atmosfer tegang dan tema gelap tentang tubuh perempuan yang dijadiin properti medis. Kalau lo suka thriller psikologis bertema manipulasi dan medical horror, film ini jangan sampai kalian lewatkan. It'll be painless. Selanjutnya ada The Dentist. Coba bayangin kalau lo lagi duduk tenang di kursi dokter gigi dengan mulut kebuka, lampu terang di atas kepala, dan lo pikir semuanya bakalan aman-aman aja. Tapi orang yang lagi megang bor itu sebenarnya lagi kehilangan kewarasannya. Kalau lo pengen ngerasain gimana ngerinya punya dokter gigi yang kehilangan akal sehat dan ngubah kursi perawatan jadi alat penyiksaan, coba tonton film ini, The Dentist. Jadi film ini ngikutin kisah Dr. Allen, seorang dokter gigi kaya yang perfeksionis dan sangat terkenal di lingkungannya. Dari luar hidupnya kelihatan ideal banget, punya klinik mewah, pasien setia, reputasi top, rumah besar, dan istri yang cantik. Tapi semuanya mulai hancur waktu Allen nemuin kenyataan pahit bahwa ternyata istrinya diam-diam berselingkuh di belakangnya. Dan sejak hari itu, Allen mulai kehilangan kewarasannya. Rasa jijik, benci, dan obsesi sama kesempurnaan berubah jadi racun yang ngerusak cara dia ngelihat dunia. Dia mulai ngelihat kotoran di mana-mana, di gigi pasiennya, di hidup orang lain, bahkan di dirinya sendiri. Semua yang gak sempurna langsung jadi musuh. Dan di ruangan praktek yang seharusnya steril dan aman, Allen justru mulai ngelakuin perbaikan yang jauh dari kata manusiawi. Semua pasien yang datang cuma buat perawatan rutinnya gak sadar kalau dokter yang mereka percayai itu udah gak bisa ngebedain mana fantasi dan mana kenyataan. Alat-alat yang seharusnya buat nyembuhin semuanya justru berubah jadi alat penyiksaan begitu Allen tersulut emosinya. Staf klinik pun mulai curiga. Polisi juga mulai ngambil langkah saat pasien makin banyak yang jadi korban. Tapi Allen justru malah makin terjebak ke dalam delusi, seakan dia sedang membersihkan dunia dari ketidaksempurnaan. Dunia yang awalnya penuh senyum kebahagiaan berubah jadi mimpi buruk berdarah. Film ini bukan tipe thriller yang ribet, tapi langsung to the point. Lo bakal ngerasain geli, sadis, claustrophobic, dan bikin lo takut buat ke dokter gigi lagi.
Sosok Dr. Ellen yang awalnya cuma perfeksionis, lalu berubah jadi psikopat yang gak bisa nahan diri buat memperbaiki semua orang. Just enough. We wouldn't want to lose you. Selanjutnya ada Ayekyus. Coba bayangin kalau lo masuk ruang praktek dokter buat cari kesembuhan, tapi malah keluar sebagai korban. Dan yang lebih parahnya lagi, saat lo berani buka suara, gak semua orang percaya sama cerita lo. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya kebenaran dilawan oleh reputasi dan kekuasaan, coba tonton film ini, Ayekyus. Jadi film ini nyeritain Kimberly, seorang wanita muda yang menuduh Dr. Richard telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya saat pemeriksaan medis. Dokter ini bukanlah sembarangan. Dia adalah sosok yang dihormati, punya karir mapan, dan dipercaya banyak pasien. Masalahnya cuma satu, gak ada saksi, gak ada bukti fisik yang jelas, dan semua kejadian itu terjadi di balik ruangan praktik. Kimberly lalu ngelaporin kasus ini ke polisi. Tapi kasus ini justru langsung berubah jadi pertarungan brutal antara korban yang gak punya apa-apa ngelawan sistem. Di satu sisi ada seorang perempuan dengan trauma dan ingatan yang terus menghantuinya. Sedangkan di sisi lain, ada dokter dengan nama besar, pengacara mahal, dan reputasi yang terlalu bersih buat dihancurin. Persidangan pun dimulai. Setiap detail tubuh, ingatan, dan psikologi Kimberly dipertanyakan. Dia justru disudutkan, diragukan, bahkan dituduh telah berbohong demi mencari perhatian. Sementara sang dokter bersikeras bahwa dia nggak ngelakuin apapun. Dan semua ini hanyalah kesalahpahaman atau fitnah belaka. Film ini pelan-pelan nunjukin betapa sulitnya korban pelecehan membuktikan kebenaran. Apalagi ketika pelakunya punya kuasa dan nama besar. Setiap kesaksian bisa jadi pisau bermata dua. Setiap jawaban bisa menghancurkan kredibilitasnya. Yang ngebikin makin tegang, film ini nggak pernah ngasih jawaban instan. Lo bakal diajak buat mikir, menilai, dan mempertanyakan tentang siapa yang harus dipercaya ketika kebenaran cuma ada di antara dua orang. Ayekyus bukan film thriller penuh kejar-kejaran. Ketegangannya datang dari ruangan sidang, tekanan psikologis, dan rasa gak adil yang terasa nyata. Ini film yang bikin lo gak nyaman karena ceritanya bisa terjadi di dunia nyata. Ayekyus adalah film thriller hukum yang gelap dan serius. Fokus ke isu pelecehan seksual, penyalahgunaan kepercayaan, dan betapa sulitnya korban mendapatkan keadilan. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya satu tuduhan bisa menghancurkan dua hidup sekaligus antara korban dan tertuduh, coba tonton film ini, Ayekyus. Selanjutnya ada Level 16. Coba bayangin kalau lo bangun setiap hari di gedung tertutup yang tanpa jendela dan tanpa dunia luar, dengan aturan ketat yang ngatur setiap gerakan lo, mulai dari cara duduk, cara ngomong, bahkan sampai ke cara nafas. Dan yang paling ngeri, lo bahkan gak tahu kenapa bisa ada di sana. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya terjebak di fasilitas steril yang ternyata nyimpen rahasia kelam tentang tubuh manusia, coba tonton film ini, Level 16. Jadi itu yang dialamin Vivian, gadis remaja yang hidup di fasilitas misterius bernama Vestalis Academy. Dari kecil dia dan puluhan gadis lainnya diajarin satu hal, jadilah bersih, jadilah patuh, dan jadilah sempurna. Setiap lantai di akademi mewakili proses hidup mereka. Semakin taat, semakin naik level. Dan di hari itu, akhirnya Vivian berhasil sampai ke level 16, tahap terakhir sebelum mereka nantinya akan diadopsi sama keluarga kaya dari luar. Olivia. And this is Vivian. Tapi makin lama, rasa curiga justru makin besar. Soalnya gak ada yang pernah benar-benar ngelihat dunia luar. Juga gak ada yang pernah ketemu keluarga angkatnya. Dan setiap gadis yang ngebangkang, tiba-tiba hilang gitu aja.
Saat Vivian dipertemukan lagi dengan temannya yang dulu hilang kontak, yaitu Sofia, semuanya jadi makin jelas. Sofia lalu buka kenyataan pelan-pelan. Tempat ini bukanlah sekolah, dan mereka bukanlah calon anak angkat, tapi mereka adalah komoditas. Ada sesuatu yang gelap di balik perawatan wajah, injeksi vitamin, pemeriksaan rutin, dan jadwal hidup yang super disiplin. Gadis-gadis itu ternyata disiapkan bukan untuk diadopsi, tapi untuk dijual ke orang kaya yang ingin punya kulit muda dan sempurna. Dan itu berarti tubuh mereka cuma sebatas barang dagangan. Vivian dan Sofia akhirnya harus ngelawan sistem kejam yang udah ngebelenggu mereka dari kecil, yang pastinya nggak akan mudah karena CCTV di mana-mana, penjaga brutal, dokter yang manipulatif, dan kepala akademi yang obsesinya nggak jauh beda dari kultus. Pelarian mereka jadi momen paling menegangkan, gelap, sempit, dingin, dengan tiap langkah bisa jadi langkah terakhir. Tapi untuk pertama kalinya, mereka memilih untuk hidup, bukan untuk patuh. Level 16 punya vibe distopia yang dingin dan mencekam. Film ini pelan, tapi penuh tekanan psikologis dengan dunia yang dibangun rapi lewat ruangan steril, shoot sempit, dan aturan-aturan yang absurd. Ceritanya nggak ribet, tapi atmosfernya nancep banget. Endingnya sendiri bakal bikin lo mikir soal kontrol, kebebasan, dan gimana manusia bisa kehilangan kemanusiaannya. Jadi itu tadi film-film ketika dokter yang harusnya nolongin lo justru berubah jadi monster. Mereka pakai ilmu, status, dan kepercayaan buat ngelakuin hal-hal yang gak kebayang. Dunia medis yang harusnya aman malah jadi tempat paling berbahaya. Dan ingat satu hal lagi, kadang monster gak datang dari kegelapan, tapi mereka datang dari ruang praktek yang terang benderang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.